Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insight for your daily life, to the recommendations for your style. and this is Daily Lifestyle. Viewers, selamat datang kembali dalam Daily Lifestyle bersama kami berdua, saya Ricky. Dan saya Alia. Bersama kita akan bahas banyak sekali informasi yang menarik, hangat, inspiring, dan pastinya viewers juga bisa terapkan di rumah masing-masing. Nah, viewers, buat kamu yang sering banget main TikTok, rasanya nih nggak asing banget dengan nama yang satu ini. Seorang pria yang sempat viral banget di TikTok dengan lip sync-nya dan juga senyumannya yang khas dengan dimplesnya atau lesung pipitnya yang membuat dia menjadi terlihat manis seperti saya. Dan diundang ke beberapa acara TV dan menjadi bintang tamu di beberapa acara TV, Alia. Kayaknya aku tahu deh nih sosok yang dimaksud sama Ricky. Apakah namanya Marlon ya? Marlon Abraham bukan sih? Betul Ya kan? banget. Nah, pria Ambon Manise itu ya yang viewers mungkin tahu berawal dari TikTok itulah kini Marlon terjun ke panggung hiburan menjadi host beberapa TV program bertema adventure. Betul banget, dan berikut ini kita akan melihat seperti apa salah satu hobinya dia masih bernuansa adventure. Kita akan lihat hobinya jet ski. Wow. Dan kemudian juga Marlon juga akan bercerita soal perjalanan karirnya sampai seperti saat ini yang dia nggak sangka-sangka banget bisa jadi seorang public figure. Seperti apa? Langsung saja kita lihat informasinya berikut ini. Viewers, beberapa waktu lalu sempat viral di TikTok sosok pria tampan yang diberi gelar pria dengan senyuman termanis. Dia adalah Marlon Halatu Ohman atau dikenal dengan sebutan Marlon Abraham. Dari video pendek yang dibuat dengan sederhana menjadi viral sehingga membawa pria berumur 25 tahun itu melangkah ke panggung hiburan tanah air. Ia sempat dipercaya membawakan program adventure di sebuah stasiun televisi swasta. Beberapa waktu lalu, di sela-sela kesibukannya, pria single keturunan campuran Ambon, Manado, dan Belanda ini latihan jet ski di Jet Ski Safari Jakarta Ancol, Jakarta Utara. Halo viewers, perkenalkan nama gue Marlon Abraham dan kalian tahu sekarang gue berada di mana dan bakalan ngapain di sini? Yap, gue bakalan jet ski di Jet Ski Safari Jakarta. Udah lihat kan? Gue udah pakai vest, udah pakai long tight, jadi kita siap-siap untuk melakukan aktivitas olahraga jet ski. Sebenarnya olahraga jet ski ini udah beberapa kali gue lakuin, tapi gue kecanduan di sini. Dan kali ini gue akan melakukan jet ski bersama coach gue. Oke viewers, sebelah gue udah ada Mas Fikri. Mas Fikri ini adalah coach gue dan juga guide gue hari ini. Oke Mas Fikri, gimana nih, bisa diceritain sedikit buat teman-teman di rumah sana yang mungkin pengen cobain jet ski tapi mereka masih takut. Mungkin bisa kasih sedikit lah sepatah kata buat mereka. Oke, buat teman-teman di rumah yang mau nyoba main jet ski, nggak usah takut. Terus nggak usah khawatir juga, karena jet ski ini bener-bener fun abis dan seru banget. Betul. Pastinya ya. Dan kira-kira nih ada resikonya nggak sih untuk olahraga jet ski ini? Nggak ada ya? Untuk main jet ski ini nggak ada resiko yang bener-bener serius selagi kita ikutin aturan. Betul. So aman, safety banget. Safety banget. Nah sama kayak gue juga dulu waktu awal pertama kali coba, gue ragu kayak gue gimana sih ngejalaninnya biar nggak jatuh atau gimana, takut segala macem. Tapi setelah gue ngikutin prosedur yang ada dan gue feelingin gimana sih cara main ini jet ski dengan enak dan benar gitu ya, dapet feelnya dan seru banget. Pokoknya ini bener-bener seru abis, bener ya. Oh, betul ya. Nah viewers, biasanya kita sebelum main jet ski kita akan di briefing dulu. Nih Mas Fikri mungkin bisa jelasin briefingnya itu seperti apa aja. Oke, untuk kita main jet ski ini ada beberapa rules sih yang harus diikutin. Oke. Yang paling pertama itu, yang paling wajib, life jacket. Life jacket nih sekarang gue udah pakai nih. Selalu pakai life jacket. Life jacket, betul. Dan kuncinya selalu di hook di sebelah kiri bawah life jacketnya. Nggak boleh lupa nih. Nggak boleh lupa, Betul. harus selalu. Karena in any case ketika kita jatuh dari jet ski pun, dan kuncinya akan ikut
ke bawah sama kita. Yap, dan jet ski otomatis turn off. Turn off. Ya. Dan itu buat aman ya, biar lebih aman ya. Safe banget. Oke. Setelah Terus yang kedua itu jaga jarak sesama jet ski yang lain. jaga jarak. Kenapa Paling gitu? penting. Karena di laut ini kan ada beberapa gelombang yang bisa bikin jet ski ke kiri atau ke kanan. Betul banget. Untuk jaga-jaga, makanya kita harus jaga jarak Jaga jarak. supaya tidak ada impact sama jet ski yang lainnya. Nah, betul banget. Apalagi yang suka iseng tuh kan, suka cipratin teman sebelah. Itu nggak boleh tuh, bahaya. Pokoknya harus tetap dalam prosedur, jaga jarak biar sama-sama fun gitu dong. Benar banget. Nah, Terus yang ada lagi ketiga- nggak? Ada yang ketiga nih. Ketiga. Nah, ini tuh respect the ocean. Pokoknya harus hormati alam, The lautan, satwa liar, dan nelayan. Gila. Itu harus. Harus respect ya teman-teman, jadi nggak boleh ngasal. Karena di laut ini juga ya kita harus ada aturannya, jadi kita harus ngikut gitu, nggak boleh seenaknya. Nah gitu. Ya udah, mungkin kita langsung aja kali ya setelah ini langsung untuk cobain jet ski. Kita muter-muter di sini. Oke? Siap. Nah sebelum gue naik ke jet skinya, gue mau nanya satu hal ke Mas Fikri. Biasanya tuh teman-teman pemula tuh pada takut mau naikin aja tuh udah takut kebalik. Belum lagi nanti udah jalan tuh takut kebalik segala macam. Ini kira-kira gimana nih solusinya nih? Gak usah takut sama sekali karena jet ski ini nggak bisa kebalik. Nggak bisa so, kebalik. bener-bener safe, aman banget Aman ya. pastinya. Itu ada faktor beberapa yang mungkin biar bisa lebih balance jadi aman gitu ya. Oke, jadi nggak usah khawatir nih, nggak usah khawatir. Pokoknya langsung aja naik dan yakin bisa bawa, selesai. Enjoy. Oke viewers, sekarang gue udah di jet skinya dan gue siap-siap mau jalan, langsung jalan. Oke, ikutin terus keseruannya, oke? Untuk aktivitas gue di sore ini, gue akan melakukan jet ski dan memang sebenarnya gue udah beberapa kali. Gue masih pemula kategorinya. Tapi karena gue ngeliat olahraga jet ski ini seru banget dan gue feel-nya dapet lah gitu untuk ngelakuinnya. Akhirnya gue jadi kecanduan. Gue jadi coba-coba terus. Selain kayak kemarin gue ke Bali gue coba gitu, kemarin trip juga gue coba gitu. Tapi untuk secara trekkingnya pun juga gue belum bisa menguasai. Tapi untuk trip gue lebih seneng karena bisa mengunjungin dan bisa nikmatin view di sana gitu. Kalau poin ke beratraksi itu kayak merasa lu punya skill itu nambah gitu, kelihatannya keren. Dan menurut gue ya gue cuman seneng aja bisa ngelakuin hal-hal baru dan menambah skill dan pengalaman. Jadi itu yang selalu memotivasi gue untuk melakukan hal-hal baru, terutama dalam olahraga ya, dan jet ski ini salah satunya. Viewers, main jet ski belakangan mulai tren lagi di kalangan milenial kota-kota besar. Maka tak heran lokasi untuk aktivitas olahraga yang satu ini selalu ramai. Seperti yang tampak sore itu, selain Marlon dan coachnya, terlihat juga belasan orang yang sedang unjuk kebolehan memacu jet skinya. Sementara bagi Marlon sendiri, hobi ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehatnya. Marlon menyebut selalu rutin main jet ski bila sedang berada di Jakarta. Begitupun ketika traveling keluar kota seperti ke Bali, Marlon selalu menyempatkan waktunya main jet ski. Jet ski merupakan hal yang baru buat pria yang punya hobi berenang dan diving ini. Meski baru menyukai jet ski, Marlon mengaku sudah langsung jatuh cinta. Itu sebabnya ia rutin latihan bersama seorang coach agar menguasai teknik-teknik bermain jet ski. Sebenarnya lebih ke lautnya, karena kalau di Jakarta lautnya nggak begitu bergelombang ya. Kalau di Bali ombaknya itu tinggi-tinggi banget dan itu butuh effort untuk manuver atau balancing selama bawa jet skinya itu. Terus di sana juga banyak spot yang indah-indah ya. Kalau di Jakarta kan kita cuma ke Pulau Seribu gitu, tapi memang Pulau Seribu itu luas ya. Jadi kita bisa visit ke Ponco, Pulau Ponco, atau Nusa Keramba, atau Pulau Bidadari, dan Pulau Pari dan lain-lain gitu. Tapi kalau di Bali kita memang benar-benar ambil spotnya tuh yang bisa main ke
Tol Mandara itu kan di pinggir laut, di atas laut banget. Jadi kita bisa main di situ dekat airport, terus masuk ke mangrove forest, terus bisa ke beberapa pantai juga yang di Pulau Bali. Cuman ada satu trip yang bakalan gue coba lagi nanti, itu adalah ke Nusa Penida. Bayangin aja, bawa jet ski ke Nusa Penida. Itu diinfokan kemarin, gue nggak bisa jalanin trip ke sana karena ombaknya gede banget dan itu nggak bisa sama sekali. Jadi gue akhirnya ganti trip untuk keliling-keliling di Pulau Balinya aja. Untuk jet ski ini mungkin saat ini lebih ke hobi dulu aja ya. Kalau atlet kayaknya range-nya agak jauh banget, belum bisa nge-reach untuk jadi atlet. Jadi lebih prefer untuk hobi dan buat pengalaman sih sebenarnya. Biar lebih muasain, oh olahraga jet ski itu ternyata seperti ini. Karena memang gue sendiri itu basicnya olah atlet renang. Dan memang udah anak akuatik banget dari dulu. Beberapa water sport juga gue udah lakuin seperti freedive, scuba, dan itu yang selalu memotivasi gue. Memang gue seneng banget untuk olahraga di air. Well viewers, itulah aktivitas rutin Marlon Abraham bermain jet ski. Sekarang ia akan bercerita banyak awal mula namanya mulai dikenal secara luas. Yang pasti, Marlon mengaku tidak pernah menyangka kalau akhirnya dia jadi kenal banyak orang. Jadi awal gue dikenal di TikTok itu adalah karena salah satu video gue yang gue lip sync dalam konten gue itu senang diduetin sama influencer TikTok atau TikTokers yang lain ya. Kayak mereka interestnya gara-gara, wah ini cowok dari mana ya, kok hitam manis, senyumnya ada dimplenya. Itu yang bikin orang tertarik sehingga membuat banyak orang yang duetin video tersebut dan akhirnya dikenal banyak orang, jatuhnya udah viral gitu. Awalnya juga nggak nyangka bisa sampai kayak antusiasnya sampai setinggi ini. Akhirnya cuman kayak oke, ngikutin aja dan ternyata bisa membawa gue sampai ke dunia entertain karena memang impactnya adalah dikenal banyak orang dan pengen tahu siapa sih sosok Marlon itu. Dari situlah gue mulai dikenal orang dari TikTok. Awalnya main TikTok pun juga karena iseng, karena setahun yang lalu gue sempat accident, kecelakaan dari motor yang bikin gue harus stuck di rumah dan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Nah dari situlah TikTok itu menghibur gue dan gue mencoba untuk membuat TikTok tanpa ada ekspektasi apapun untuk sampai yang terkenal atau sampai viral gitu. Begitu viralnya video TikTok lip sync ini di tanah air, nama dan sosok Marlon Abraham dikenal semua lapisan umur, dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan Marlon mendapat julukan om-om manis dari followersnya. Untuk panggilan om ini berawal karena memang untuk pengguna TikTok itu banyak anak-anak di bawah umur ya. Dan mereka ngelihat gue itu kayak sosok seorang om-om karena dari paras gue sendiri itu berewokan, gue agak hitam dan muka gue agak mature banget. Sehingga makanya mereka tuh bilang, oh ini ada om-om manis gitu karena senyum gue. Dari situlah asal-usulnya ada om-om Marlon manis kayak gitu. Mungkin belum banyak yang tahu kalau dalam kehidupan sehari-hari, Marlon berprofesi sebagai pramugara dari sebuah airline ternama tanah air. Namun sejak pandemik lalu, Marlon mengaku sudah tidak aktif lagi sebagai flight attendant. Di saat yang sama, ia mulai aktif membuat konten di TikTok dan platform sosmed lainnya. Pasca viral, Marlon kerap menjadi bintang tamu di berbagai program televisi hingga akhirnya ia sempat pula dipercayai membawakan sebuah program adventure di televisi swasta. Menurut gue sendiri, kita tuh bisa ngelakuin apa aja asalkan ada niatnya, ada kemauan dan nggak usah mikir apapun yang kayak gue bakalan bikin apa ya untuk bisa dilihat orang. Nggak perlu, bikin aja yang memang sesuai dengan keinginan hati. Kayak gue pengen bikin ini, ya udah bikin aja gitu. Akhirnya dari situ orang bisa ngelihat kalau oh ini dia membuat konten seperti ini, dia akan dikenal seperti itu. Gue nggak nyangka kok bisa kayak gitu, tapi ya udahlah, karena udah terjadi ya gue jalanin. Akhirnya masuklah, dipanggil untuk beberapa program dan akhirnya gue disuruh untuk casting dan akhirnya gue lolos untuk salah satu program acara mereka yaitu My Trip My Adventure. Jadi
ya udah gue sementara co-host di situ. Aktivitas TikTok so far masih, tapi nggak begitu intens lagi ya, karena memang untuk waktunya sendiri agak susah untuk mau diatur. Maksudnya karena kita bikin konten nggak bisa ngasal juga, walaupun kayak gue cuma lip sync, tapi tetap aja apa yang disampaikan tuh dapat nggak kepada audiens kayak gitu. Jadi harus bener-bener kayak terkonsep. Harapan gue semoga gue bisa selalu memberikan hal-hal positif, dan gue bisa bagikan itu buat memotivasikan teman-teman semua untuk bisa jadi personal atau dirinya lebih baik lagi. Poinnya gue selalu kayak gitu. Tuh kan Al, banyak kan persamaan aku sama si Marlon, sama-sama manis ya kan. Terus kalau dia punya dimples, aku punya pimples, gawat dong. Juga sudah gitu juga dia adalah dia tuh pernah jadi senior aku saat aku masih gitu. menjadi flight attendants di sebuah maskapai, dan kita di satu maskapai yang sama Alia. Oh gitu. Iya, kamu emang manis sih, manis dustamu. Ahai, nggak kayak Marlon ya, yang emang beneran manis. Dan ternyata sama ya, sama Ricky ini pengalaman di maskapainya. Nah, begitulah cerita sukses dari Marlon Abraham, dan juga cuplikan tadi Marlon Abraham mau main jet ski ya kayaknya ya. Betul banget. Ya, sekarang kita akan lihat atraksi yang tak kalah seru dari celebrity chef, yaitu Chandra Yudaswara. Tapi sabar ya viewers, karena informasi lengkapnya setelah jeda komersial berikut ini.